Halo gengs, gua Ahmed. Gua Rizky. Selamat datang di channel Bro Pabrik. Nah, teman-teman, sesuai dengan thumbnail dan judul video yang sudah kalian lihat, di video kali ini kita akan membahas proses masuk PT Mayora Indah Tbk. Betul banget nih gengs. Dan for your information ya gengs, temen gue ini Rizky adalah salah satu alumni dari PT tersebut loh. Nah, apa aja sih tahapan-tahapannya? Yuk langsung aja ke tahapan-tahapannya. Yang pertama ada tes psikotes. Nah, Ki, waktu lu masuk itu, tes psikotesnya ngapain apa aja sih? Tes psikotes di Mayora itu kayak tes-tes di PT yang lain ya, Met ya. Ya, umumnya itu kayak tes matematika, tes logika, terus ada tes warteg juga. Warteg itu kayak tes apa sih? Menghubungkan itu ya. Menghubungkan gitu ya. Terus ada tes apa namanya? Gambar pohon, gambar orang juga, sama lah kayak di tes-tes di tes psikotes pada umumnya ya Ki ya. Nah, setelah tes psikotes itu apa lanjut ke mana tuh? Nah, setelah tes psikotes itu ya Met ya, di hari yang sama kita bakalan dipanggil untuk interview HRD, Met. Oh, jadi lanjut ke interview HRD ya? Ya, di interview HRD itu biasanya dikasih tahu nih apa aja nih benefit yang ada di PT Mayora nih. Oh, lebih ngomongin tentang benefit kayak gitu ya? Iya, kayak apa namanya? Profil-profil PT Mayora gitu. Nanti mungkin ada HRD akan menanyakan apa lagi gitu yang mau ditanyain gitu tentang benefit atau profil lu mau Mayora gitu. Tahu apa nih tentang Mayora gitu kali ya sama HRD-nya dijelasin kayak gitu ya. Nah, setelah itu nunggu kali ya Ki, seminggu 2 minggu ada keputusan lulus apa enggaknya kayak gitu ya. Ya, HRD itu setelah setelah interview selesai, nanti HRD bilang nih, Mit, seminggu lagi akan dipanggil kembali lewat telepon. Kalau misalnya nggak dipanggil berarti tes psikotes itu gagal, Met. Oh, kayak gitu ya. Nah, kalau udah lolos, alhamdulillah nih, berarti langsung ke tahap berikutnya yaitu interview user ya Ki ya? Ya, interview user. Nah, interview user. Apa aja sih Ki yang ditanyakan, apa yang dibahas itu pada saat interview user? Di interview user itu biasanya kita akan ditanyain pengetahuan seputar bagian yang akan kita masukin. Oh, jadi istilahnya kita nge-apply, terus kita nunjukin surat lamaran kita, terus posisi yang kita lamar apa gitu. Nanti bakalan dibahas sama si user tersebut ya. Kayak misalnya gini, gua kan dulu pengen masuk bagian QC ya, Met ya, quality control ya. Nanti usernya biasanya nanyain yang kamu tahu tentang quality control itu apa sih gitu. Seperti itu ya, lebih face to face mengenai posisi yang akan kita lamar ya. Nah, iya. Jadi nggak jarang juga si user ini akan nanyain alasan saya buat terima kamu gitu, Met. Nah, itu sih pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit sih, Met ya. Gitu. Kayak kita harus ngasih tahu kelebihan kita nih agar diterima nih sama dia gitu. Oh, jadi nunjukin seberapa maunya kita kali ya. Iya. Terus di posisi tersebut dan kenapa kita harus diterima kayak gitu kali ya. Oh, jadi itu kalau udah lolos itu dikasih jarak juga kali ya, seminggu 2 minggu gitu. Apa langsung gugur di sana? Enggak, setelah interview user itu nanti langsung diumumin oleh tim HRD. Jadi hari itu juga apakah kita diterima atau enggak gitu. Hari itu juga? Hari itu juga. Hari itu juga, jadi ketahuan ya gengs, kita apakah lolos interview usernya atau enggak, kayak gitu. Nah, setelah interview usernya lolos nih, selanjutnya ada proses medical check up ya Ki? Ya, medical check up itu ada dua tahapan, Met. Jadi medical check up di klinik PT Mayoranya. PT Mayoranya itu punya klinik sendiri gitu untuk tes MCO-nya.
Terus ada juga medical check up di klinik-klinik di luar. Klinik yang udah kerjasama dengan PT Mayora Indah, Met. Itu bedanya proses MCU yang di Mayora sama proses yang di klinik di luar itu apa bedanya? Biasanya kalau di klinik MCU medical check up di di PT Mayora itu biasanya cuma yang basic-basicnya lah, Met. Kayak tinggi badan, berat badan, terus tes mata gitu. Yang basic-basicnya ya. Ya, basicnya Nah, lah. mungkin kalau yang kayak lebih dalam detail itu baru yang di luar. Ya, di klinik lain tuh biasanya ada tambahannya kayak ronsen, Kayak terus gitu ya. Ambil ambil darah, darah, tes urin. Ya lebih detail lah intinya ya. Ya, lebih detail. Itu gratis apa enggak? Nah, untuk MCU di klinik Mayora sendiri itu gratis, Met. Iya. Tapi untuk di klinik luar itu bayar. Oh, bayar. Dulu pembayarannya itu 150.000, Met. Untuk tes MCU di klinik luar ya. Ya kayak gitu ya. Nah, itu diumumin lagi lolos apa enggaknya kayak gitu ya. Nah, itu nunggu ini sih dari pihak kliniknya nyampein ke PT Mayora. Nah, setelah itu PT Mayora Indah bakalan hubungin kita lagi nih, Met, gitu untuk proses selanjutnya gitu. Jaraknya antara seminggu 2 minggu kali ya. Ya, seminggu 2 minggu lah. Nah kalau udah lolos nih, alhamdulillah sehat, jasadnya ya semuanya kayak gitu. Nah, ada proses seleksi terakhir yang namanya itu MIDAS ya. Iya, MIDAS. MIDAS itu kepanjangan dari Mayora Intensive Development Attitude and Skill. Nah, bisa diceritain nggak sih itu MIDAS itu ngapain aja? MIDAS tuh sebenarnya kayak training sih, Met. Kayak kita dikasih materi tentang basic knowledge sama profil-profil di Mayora gitu sih, Met. Jadi kayak pembekalan gitu sih, Met. Pembekalan. Tapi untuk pembekalan ini sendiri pun ada proses ada tesnya juga, kayak bakalan gugur atau menentukan hasil kita lolos atau enggak juga. Jadi itu ada berapa materi itu kira-kira? Di MIDAS sendiri kalau nggak salah waktu itu ada 5 materi deh, Met. Ada 5 materi. Nah, di 5 materi ini kalau kita nggak lolos di materi pertama itu udah nggak bakal lanjut ke materi yang selanjutnya, Met, gitu. Jadi jangan menganggap remeh ya. Maksudnya jangan mentang-mentang ini training atau pembakalan gitu. Tetap kita harus merhatiin karena itu ada post testnya kayak gitu. Iya, ada post testnya ya. Dan langsung gugur ya, Ki? Iya, langsung gugur dari itu juga. Wow, lumayan ya berarti. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat ya. Mungkin dari teman-teman kali ini ada yang lagi ikutan tes Mayora mungkin ya, Ki ya? Iya, ada yang mau ngelamar juga mungkin di Mayora. Tapi ya, Met ya, untuk yang tadi disampaikan itu proses masuknya itu saat sebelum pandemi, Met. Sebelum Covid ya. Iya, jadi mungkin ada perubahan di masa pandemi ini, Met. Ya, proses seleksinya untuk proses seleksinya. Interview sekarang mungkin lebih ke Zoom atau kayak gitu ya. Dan kayaknya juga ini Rizky kan ngelamarnya langsung ke PT Mayoranya ya lewat email. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang ngelamarnya lewat yayasan, BKK. Mungkin ada perbedaan 1-2 lain hal ya di dalam proses seleksinya kayak gitu. Tapi kurang lebihnya kayaknya sama ya. Kurang lebih sama sih kayaknya. Tapi untuk yayasan, untuk kontrak pabrik dan BKK mungkin sama ya, kayak kontrak pabrik itu mungkin agak beda di ini sih, Met, di benefit sama kayak kontraknya itu antar perusahaan atau antar yayasan gitu. Ada 2 jenis kontrak juga kayak gitu ya. Itu tergantung tergantung rezeki kalian lah. Kayak gitu. Nah, itu dia, gengs, tahapan-tahapan proses masuk ke PT Mayora Indah Tbk. Mudah-mudahan apa yang Rizky dan Ahmed sampaikan itu bermanfaat, khususnya bagi kalian yang sekarang lagi nyoba nih melamar ke PT Mayora. Mudah-mudahan kalian lolos ya. Amin. Nah, sekian video dari kita. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video kita selanjutnya ya. Gua Ahmed, gua Rizky, dan semangat kerja. Terima kasih. Bye.